Melihat seorang pendatang Ba'alawi ini gara-gara mereka jadi Yaman itu rusak. Mereka inilah yang membuat makar, makanya Yaman itu jadi tercoreng. Seperti itu. Saya nangis ketika meninggalkan Yaman. Saya menangis di bis itu, sepanjang di jalan saya nangis. Karena kenapa saya menangis? Saya tidak pernah mendapati orang-orang yang sabar dengan kehidupan, yang gimana tidak adanya listrik, panas, angin yang datang menghibur kita itu angin panas gitu loh. Jadi kita itu, Ya Allah. saya pikir orang Indonesia nggak akan bisa hidup di Yaman. Saya jujur teman-teman ya, bahwasanya negara Yaman itu sangat mendidik saya dalam kesabaran, mendidik saya dalam menghadapi hidup ini. Memang mereka luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AADJ. Nah teman-teman, barusan saya sudah saksikan live secara langsung antara Mas Rifki Zulkarnain dengan salah satu santri yang ada di kota Tarim ya. Nah bagi teman-teman yang sudah biasa dan sering menyaksikan beliau di komal-komal TikTok, ini pasti sudah tahu ya. Dan beliau ini dikenal dengan nama akun Bang Nasab Palsu. Nah ada perbincangan-perbincangan yang luar biasa di live ini. Nah teman-teman juga bisa saksikan langsung di channel Gus Fuad Pleret ya. Di situ perbincangan sekitar 1 jam lebih. Dan luar biasa kawan. Tentunya kalau Anda pengen tahu tentang polemik nasab ini, sejauh mana polemik nasab ini dan juga kaitannya dengan klan Ba'alwi yang selalu dihubungkan dengan Yaman, seperti yang mereka aku selama ini bahwa mereka adalah orang Yaman. Mereka kelompok yang mengaku mempunyai leluhur yang berada di kota Yaman. Namun dari aktivitas mereka dan perilaku-perilaku mereka yang ada di sini justru membawa nama Yaman itu menjadi sangat jelek sekali kawan. Dan Bang Nasab Palsu di sini salah satu orang yang cukup lama tinggal di kota Yaman, sangat tidak terima sekali dengan klan Ba'alwi yang justru membawa nama Yaman menjadi buruk. Sampai dalam live ini ada tangis haru ya. Mungkin teman-teman bisa disaksikan. Indonesia Men ini terakhir ya. Nauzubillah, karena situasi ekonomi yang susah, miskin, berkepanjangan menjadikan para masyarakat Tarim Yaman, klan Ba'alwi menjadi halu, menuju kegilaan. Apa benar Tarim itu miskin? Katanya itu kaya. Ya, saya sebenarnya Yaman, kalau dibilang negara yang saya tinggalkan, saya meneteskan air mata itu adalah Yaman. Karena memang orang-orang Yaman ini memang orang-orang yang sangat sabar, yang sangat tawakalnya kepada Allah luar biasa. Cuma teman-teman kita harus garis bawahi, jangan karena adanya klan Ba'alawi yang membawa Tarim, membawa atas namakan Yaman, kita langsung mengklaim bahwasanya Yaman itu adalah negara yang sangat jelek. Tidak seperti itu. Gimanapun Yaman ini teman-teman adalah negara yang melahirkan sahabat terbaiknya Nabi. Seperti Mu'ad ibn Jabal, terus Hudzaifah ibn Yaman, itulah sahabat-sahabat kepercayaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menghargai itu semua. Jadi kita jangan melihat seorang pendatang Ba'alawi ini gara-gara mereka jadi Yaman itu rusak. Yaman itu menurut saya memang diuji krisis karena peperangan saudara. Kita harus akui teman-teman, kita bukan menghina suatu negara, yang namanya perang pasti akan menjadikan negara itu rusak dari ekonominya, dari penghasilannya pasti hancur semua. Dan listrik juga di sana terganggu. Kadang selama kami belajar di sana, kadang 4 jam hidup, 4 jam mati, kadang 2 jam hidup, 2 jam mati. Begitu setiap hari. Kadang setengah hari lagi baru hidup, setengah hari lagi mati gitu. Jadi ala kulli hal teman-teman, kita bukan mau menghina negara orang, tapi kita hanya mau tunjukkan bahwasanya mereka inilah yang membuat makar, makanya Yaman itu jadi tercoreng. Seperti itu. Saya nangis ketika meninggalkan Yaman. Saya menangis di bis itu, sepanjang di jalan saya nangis. Karena kenapa saya menangis? Saya tidak pernah mendapati orang-orang yang sabar dengan kehidupan,
yang gimana tidak adanya listrik, panas, angin yang datang menghibur kita itu angin panas gitu loh. Jadi kita itu, Ya Allah. saya pikir orang Indonesia nggak akan bisa hidup di Yaman nih, karena nggak akan mungkin terima mereka dengan kehidupan keadaan seperti itu. Dan keadaan peperangan yang begitu dahsyat di Yaman membuat masyarakat sana hanya bisa cari makan untuk hari ini, dan untuk besoknya mereka harus cari lagi. Beda halnya dengan kita cari makan untuk 2, 3 hari, 4 hari ke depan masih bisa kita tabung. Kalau di sana adanya kita harus jujur, saya jujur teman-teman ya, bahwasanya negara Yaman itu sangat mendidik saya dalam kesabaran, mendidik saya dalam menghadapi hidup ini. Memang mereka luar biasa. Saya harus katakan itu, gitu loh. Karena mereka ikhlas dan ridho dengan hal itu, ujian yang menimpa mereka. Beda halnya kalian Mbak Alawi ini, sehari-harinya hanya mendawer, memuji-muji tarim, menjual sana sini untuk mendapatkan uang. Beda. Masyarakat Yaman sendiri tuh nggak ridho dengan hal begitu, gitu loh. Mereka luar biasa orang-orang Yaman. Saya nggak pernah habis pikir. Saya kalau dicerita masalah Yaman, saya pasti menangis karena negara ini memang sangat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa teman-teman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan mereka, dikembalikan marwahnya Yaman, bisa maju, masyarakatnya bisa hidup tenang, tidak di atas peperangan yang luar biasa. Ya Allah. Begitu ya teman-teman ya. Ya. Itu tentang Yaman. Jadi kalau mau mencela, celalah Tarim, celalah klan Ba'alawi yang mencoreng negara Yaman. Jangan kita celah negara ini, karena negara ini adalah negara yang menurut saya luar biasa di mata Nabi dan juga di mata kami sebagai penuntut ilmu yang ada di Yaman. Ya. Baik, Bang Nasab, ini masih ada 9 pertanyaan dari saya yang belum bisa kita bahas di podcast ini. Mudah-mudahan jenengan berkenan podcast lagi di lain kesempatan, di lain waktu untuk membahas penemuan-penemuan Bang Nasab di realitas sosiologis historis di Yaman tentang Klan Habib Alwi. Ini apakah ada last statement sebelum saya tutup? Saya cuma nasihat buat teman-teman Ba'alawi ya. Cobalah jangan terlalu membesar-besarkan nasab kalian, agar masyarakat-masyarakat yang bodoh di bawah tidak menjadi tambah bodoh. Ingat, nasab itu bukanlah tujuan seseorang untuk masuk surganya seseorang. Bukan tolak ukur surganya seseorang itu karena nasab. Kalaulah kalian durian Nabi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu sudah mengatakan dan berlepas diri, laisal fata man yaqulu kana abi walakin al-fata man qala ha anada. Bukanlah seorang laki-laki itu yang membesar-besarkan nenek moyangnya. Begini bisa terbang, bisa mengeluarkan rantai emas dari langit lah. Pokoknya nenek moyangnya dibesar-besarkan. Bukan itu laki-laki, kata Ali bin Abi Thalib. Tapi seorang laki-laki itu yang mengatakan, ini saya. Itu gentleman. Jadi bukan nasab yang jadi tolak ukur seseorang, tapi takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang paling takwa. Anda ngaku durian Nabi, tapi perbuatan Anda bukan di atas ketakwaan, bukan di atas tauhid yang benar, bukan di atas jalannya Nabi, juga nasab Anda tetap terputus. Itu hadis. Itu jelas gitu loh. Jadi tolong, kalau kalian itu lihat video saya apa itu, bukan saya membenci kalian, agar kalian sadar. Gitu loh, biar sadar. Saya sangat kesal lihat bagaimana Bahar. Kenapa saya gigih membongkar kalian? Saya lihat Bahar Smait, orang Nusantara jalan seperti anjing, cium kakinya, cium tangannya. Gitu loh. Saudara-saudara saya demi membela Rizik Syihab, mereka rela mati di KM 50. Itu nggak logis. Anda ini hidup di dalam pemerintah yang sah, yang sudah dibaiat oleh orang-orang Indonesia, presiden yang sah. Anda bikin imam, mengatasnamakan imam kaum muslimin. Padahal organisasi Islam yang ada di Indonesia nggak mengakui dia. Mana bisa dijadikan imam seperti itu? Jadi itu loh. Ini nasihat saya buat Ba'alawi. Mudah-mudahan kalian mendengar kata-kata ini, kalian bisa sadar. Carilah uang dengan keringat.
Jangan sampai dengan menjual sholawat, menjual dongeng nenek moyang kalian mendawiri masyarakat Indonesia dari dulu sampai detik ini, gitu. Dan ini pesan terakhir dari saya. Selama ini memang banyak sekali dari kalangan mereka yang pengen mencari saya, yang ingin mau membunuh saya, sampai TikTok saya mereka DM, mau membakar saya, mau mempenjarakan saya. Kalaulah saya mengatakan ini kebenaran, saya mati, wallahi saya ridho. Dan mudah-mudahan pemerintah Indonesia bisa buka mata dari kelakuan mereka yang selama ini yang sangat risih masyarakat Indonesia dibikin oleh mereka. Itu saja dari saya, teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ya. Saya melihat keteguhan hati dan pikiran dari Bang Nasab mengenai ini. Nah, seperti itu kawan ya. Jadi di sini saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bang Nasab Palsu yang telah memberikan edukasi yang bisa membuka teman-teman kita, yang membuka wawasan kita tentang Kota Yaman. Terus terang memang bahwa warga Indonesia, warga pribumi yang tidak terima dengan kelakuan para Khabib Ba'alawi ini, secara otomatis mereka juga akan menganggap dan menjustis Kota Yaman itu kota yang miskin. Kemudian kita menganggap bahwa penduduk Yaman itu begitu arogansi dan sangat buruk sekali. Dan itu kita lihat dari orang-orang yang selama ini mengaku orang Yaman dan menjadi imigran di Indonesia dan mempunyai perilaku yang congkak, sombong. Imigran pendatang mencari makan tetapi inginnya dianggap sebagai tuan. Sebelum edukasi yang dilakukan oleh Bang Nasab ini melalui komal-komal, terutama di live malam hari ini, kita menganggap Yaman sangat buruk sekali. Tetapi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Bang Nasab Palsu yang telah mampu membuka pandangan kita terhadap Kota Yaman, bahwa sebetulnya yang sangat kurang ajar dan tidak tahu diuntung itu adalah klan Ba'alawi yang sejatinya mereka bukan asli orang Yaman, tetapi orang yang terkonfirmasi leluhurnya dari Khazar, orang-orang Yahudi Khazar. Dan juga sejatinya mereka juga sebagai penumpang, sebagai imigran juga di Kota Yaman. Dan untuk itu juga astagfirullah, saya berlepas diri dari berburuk sangka kepada Kota Yaman, dan saya menganggap yang menjadi bajingan atas nama Kota Yaman itu adalah orang-orang Yahudi Khazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.